Baik kawan-kawan, di video part ketiga ini akan sedikit dibahas mengenai kondisi case off atau lanjutan dari kondisi-kondisi sebelumnya, yaitu di kondisi if then else, dan if else if. Nah, jadi di video part ini akan lebih fokus pada kondisi case off, dan nanti akan ada satu lagi yaitu mengenai contoh pengaplikasian dari beberapa kondisi yang sudah dibahas sebelumnya dalam satu buah program. Oke. Nah, perlu diketahui sedikit teorinya tentang case off. Jadi, perintah bersyarat case umumnya digunakan untuk kondisi dengan banyak percabangan. Syarat percabangan pada bentuk ini hanya boleh melibatkan satu buah parameter dengan tipe data bukan real. Yang perlu di-highlight pada kondisi case off yaitu ini kawan-kawan. Hanya boleh melibatkan satu buah parameter dengan tipe data bukan real. Oke, jadi ini yang membedakan antara case off dengan kondisi if then else atau if else if. Nah, ini bentuk case off atau sintaks umumnya. Kemudian ini yang akan kita buat di DLP nanti sebagai penerapan dari case off. Dan ini untuk propertiesnya, ini codingannya. Oke, biar lebih mudah memahami, kita langsung saja masuk ke DLP-nya kawan-kawan. Oke, nah jadi ini yang akan kita buat di DLP. Nah, jadi sebelumnya kami tim asisten sudah mempersiapkan terlebih dahulu programnya. Hal ini kami maksudkan supaya video pembelajaran ini tidak terlalu lama dan memakan waktu yang terlalu panjang. Di sini kita lihat lagi apa aja komponen yang digunakan. Ini ada label, ada listbox, dan button. Nah, jadi perlu diingat, nah ini yang kita gunakan listbox. Kemudian namanya sudah diganti dengan ls bahasa menyesuaikan dengan di design properties. Kemudian ini label 2 kita ganti jadi L bahasa. Kemudian ini label 3 kita jadi L ucap. Ini label 1 kita ganti dengan judul. Oke. Nah, jadi di sini ada kesalahan sedikit untuk di listbox. Itemnya di sini di modul itu menggunakan beberapa bahasa, ini Indonesia, Batak, Nias, Cina, dan Inggris. Nah, tapi yang sebenarnya itu menyesuaikan dengan apa yang ada di screenshot aplikasinya. Nah, oke, yang di sini ya. Terus juga di sini ada untuk label 1 caption, ungkapan kata cinta 5 bahasa. Itu kita ganti dengan kata selamat pagi dalam 5 bahasa. Listbox ini kita dapat dari, maaf, ini dia. Nah, ini listbox. Klik, kemudian kita pindahkan. Nah, nanti listbox itu kondisinya akan kosong. Oke. Baik, kita ulang nih. Misalnya listbox. Oke, 1. Jadi ini listbox pertama kali kita masukkan ke dalam form. Nah, yang harus kita masukkan adalah, nah, di sini itu udah terisi ada Indonesia, Jerman, Inggris, dan sebagainya. Yang harus kita lakukan adalah mengisi listbox dengan beberapa item. Mungkin sudah dijelaskan pada praktikum pendahuluan bagaimana ciri khas dari setiap komponen. Oke, nah di sini di Object Inspector di propertiesnya ada namanya items, asterisk. Nah, yang titik 3 ini kita klik, maka akan masuk ke string list editor. Nah, disinilah kita akan menuliskan bahasa-bahasa. Misal kita tuliskan Indo, kemudian Jerman, dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian kita oke. Maka otomatis akan muncul. Ini sebagai contoh saja. Nah, nanti realnya seperti ini. Oke, nah selanjutnya kita double klik, maka kita masukkan coding dari seperti yang tertera di modul. Oke, nah yang perlu diperhatikan di sini adalah kita menggunakan logika case off. Nah, terus di sini kita menggunakan item index. Nah, yang perlu diingat bahwa ketika kita menggunakan sintaks atau formula dari item index, maka untuk items atau baris pertama kita selalu mulai dari indeks 0. Oke, 0, kemudian 1, 2, 3, 4. Jadi, maksudnya adalah bila kita ada menggunakan yang namanya coding item index, berarti kita harus mulai dari 0. 0 itu mengartikan baris pertama. Jadi, bila item indeksnya 0, maka lucap.caption, yang ucap tadi yang ini, lucap.caption, akan muncul selamat pagi. Oke, nah jadi selamat pagi merupakan bahasa selamat pagi dari Indonesia. Oke, terus kita ganti dengan bahasa Inggris ya.
Bahasa Inggris ada di baris ketiga. Oke, baris ketiga 1, 2, 3. Inggris ada di baris ketiga dan item indeksnya 2. Oke, karena baris pertama dimulai dari angka 0. Nah, jadi ketika item indeksnya 2 atau dalam artian di sini list box-nya itu merujuk ke baris ke-3 di sini atau Inggris, maka lucap.caption atau yang ini akan muncul good morning. Begitu konsepnya. Oke, kawan-kawan. Nah, untuk di codingan berikutnya close ini close itu sudah tahu semua, sudah umum. Oke. Ini contoh secara sederhananya ya. Kemudian kita run. Oke, misalnya Indonesia, maka di sini akan muncul pengulangannya. Kemudian untuk Jerman, Inggris, Prancis, Turki, dan demikian. Oke, ini contoh dari penggunaan case of secara sederhana. Oke. Kemudian wait. Nah, selanjutnya kita akan lanjut lagi ke yang ini, latihan contoh programnya. Nah, di sini ini contoh program yang sudah mengaplikasikan beberapa kondisi-kondisi di atas. Jadi ini adalah contoh aplikasi yang sedikit kompleks dibanding dengan yang ini. Jadi yang akan kita buat berikutnya ini sedikit lebih kompleks, kawan-kawan. Oke, masih sama. Kami sudah menyiapkan programnya. Hal ini ditujukan untuk mempersingkat durasi video pembelajaran ini. Oke, biar kalian juga tidak habis kuota ya kawan-kawan. Oke. Jadi di sini kita menggunakan edit, ini radio button, edit lagi, ini label, kemudian ini group box. Oke, masih ada tulisannya group box dan ini kita menggunakan ini kawan-kawan combo box. Oke. Nah, oke baik. Ini kita ganti dulu ya. Untuk group box di sini captionnya jadi status. Oke. Status. Wait. Oke. Nah, mungkin nanti untuk desain properties atau nama-nama dan captionnya bisa disesuaikan dengan apa yang ada di sini ya. Oke, itu menyesuaikan. Kemudian di sini ada yang perlu diperhatikan, ya ini di combo box itu kita harus sama seperti kasus yang sebelumnya tadi yang case off. Jadi kita harus mengisi dengan beberapa item. Yang pertama direktur, kemudian manajer dan karyawan. Oke, caranya masih sama. Klik combo boxnya di menu properties, kita cari item, titik 3 kecil, klik. Nah, kita isi dengan jabatan-jabatan direktur, manajer dan karyawan. Oke. Jika sudah seperti ini, selanjutnya kita melakukan coding. Oke, coding yang dilakukan ada pada di sini, pada bagian combo box. Oke, coding yang digunakan adalah ini. Baik, kita lihat di modul. Nah, untuk di combo box atau C jabatan namanya, kode yang digunakan ini. If C jabatan doctext sama dengan direktur, maka nah jadi yang perlu diingat bahwa di sini kita tidak menggunakan kondisi case. Yang digunakan di sini adalah if then else ya. Oke, makanya tidak ada item index. Nah, jadi bahasa sederhananya adalah jika C jabatan .text artinya apa yang muncul di sini itu adalah direktur, maka epokok.text, epokok itu yang ini, maka kotak ini akan berisikan atau dituliskan angka 5 juta. Oke, itu penafsiran dengan bahasa yang lebih manusiawi. Kemudian untuk yang ini, jika jabatan ini menunjukkan manajer, maka pokoknya atau yang ini akan muncul angka 2 juta dan seterusnya. Itu penafsiran dari bahasa mesin yang lebih sederhana biar lebih mudah dipahami. Oke, nah kemudian untuk coding lainnya mungkin kalian bisa pahami karena itu hanya pengulangan atau mungkin ya review dari modul 1 dan modul pendahuluan, sekaligus melatih kemampuan dan juga pemahaman kalian. Oke, jadi harus sering-sering digunakan. Maaf, yang ada codingan if then else lagi atau logika kondisi ini pada di sini pada radio button tetap dan honor. Oke, kita contohkan yang di tetap.
Jadi di sini kita melakukan var atau pengenalan variabel, ada A, ada hasil, kita menggunakan tipe data real. Oke, jika yang ini itu diklik, jadi if r tetap .checked sama dengan true, artinya kita klik, maka a.2 sama dengan start of float epoch.text. Nah, kemudian hasil titik 2 sama dengan A dikali 0,3. Nah, jadi yang membedakan antara tetap dan honor nanti itu adalah pada angka pengalinya atau persen bonus ya. Jadi bila dia honor nanti hanya dikali 0,1 dan jika dia tetap dikali 0,3. Dan outputnya adalah itu jangan .text. Nah, maka di sini akan muncul hasil dari perkalian A dikali dengan 0,3. Oke, pada aplikasi yang ini, jadi penggunaan logika kondisi ada pada status dan juga pada pemilihan jabatan. Oke, kemudian untuk coding lainnya kalian bisa sesuaikan dan sekali lagi diingatkan untuk properties bisa menyesuaikan dengan apa yang ada di modul. Kita misalkan nama pegawainya adalah Junaidi. Junaidi ini jabatannya sebagai karyawan. Oke, dan gajinya adalah 1 juta. Kita pilih dia sebagai karyawan tetap, maka dia mendapatkan tunjangan sebesar 300.000. Kemudian kita total, maka harusnya berjumlahkan 1.300.000. Oke, benar. Oke. Untuk lebih paham lagi, bisa diisi data lagi. Misalnya kita ganti, di sini ada karyawan lagi namanya Jessica. Oke, maaf, Jessica. Nah, si Ibu Jessica ini seorang manajer. Oke, gajinya 2 juta. Dia juga karyawan tetap. Oke, maka tunjangannya adalah 600.000. Total gajinya 2.600.000. Oke. Ini merupakan urutan atau step-step penggunaan dari aplikasi yang sudah kalian buat. Oke, mungkin demikian video atau part terakhir dari praktikum modul 2 logika kondisi. Sekali lagi harapan kami para asisten teman-teman bisa mempraktekkan dan juga membuat aplikasi yang seperti yang sudah dicontohkan di rumah masing-masing, di laptop masing-masing. Karena jika kalian hanya menonton video saja, dikhawatirkan kalian tidak akan paham. Begitu kawan-kawan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.